Ada biar tuh. Oke, saya tinggal dulu ya. Oke. Ya, Baik, silakan silakan, Pak. Terima kasih Bung Ya. Michael. Oke, Mudah-mudahan terima kasih. Wabillahi taufiq wal jumpa lagi. hidayah. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Berto keluar mana semua. tadi? Keluar. Keluar dia? Iya, benar. Kemarin syahadat dia. Dia belum apa-apa udah ditanyain udah bersahadat. Udah kok, dia udah syahadat kok. Oh iya. Udah syahadat dia. Iya. Alhamdulillah kalau begitu. Banyak aja gitu kan. Memang benar ya. Kalau orang Kristen sendiri, menurut pribadi saya bukannya untuk menghina atau memojokkan mereka yang murtad, silakan, karena kan sudah jelas kan, ikrahu fiddin gitu kan. Iya, tidak Saya ada masuk paksaan. silakan, keluar juga silakan. Iya, tidak ada paksaan. Dan orang itu juga harus kita garis bawahi di dalam Quran surat berapa gitu yang berbunyi summum bu'mun umyun lahum la yarji'un. Mereka itu buta, tuli, dan bisu. Al-Baqarah Itu ayat ditafsirkan 3 itu. ya. Ditafsirkan kalau buta itu tidak mau menerima kebenaran, tuli itu tidak mau mendengarkan pendengaran yang kebenaran, dan bisu itu tidak mau mengucapkan kebenaran. Benar. Iya, seperti itu, Pak. Enaknya kita para hanya kosong begitu, aduh kurang enak juga rasanya ini ya. Apa kita kasih gambar Quran dengan Bible aja ya? Ini saya masih Memang ngedit bisa, ini. Bang. Kenapa? Quran sama Bisa. Bible. Kalau misalnya saya tanya balik tadi, Pak ya. Ya, mohon maaf ya, kebanyakan saya bertanya, mereka itu gak bisa jawab kalau masalah Bible. Soalnya gimana mereka itu bisa menjawab kalau kodek ataupun narasi atau original teksnya mereka itu tidak mereka pelajari. Iya. Mereka hanya fokus mencari kesalahan-kesalahan dari tetangga mereka. Ya, Islam. Gitu kan? Tapi gak apa-apa, kita sebagai Islam harus menjawabnya, kita harus menjelaskannya, meskipun mereka jawaban dari mereka itu tidak mereka inginkan, tapi yang mereka inginkan hanyalah suatu blunder, gitu loh. Betul. Suatu blunder gitu. Jadi kita harus berhati-hati tadi. Makanya tadi saya guguk-guguk juga baca Al-Quran di depan orang Kristen gitu kan. Astaga. Tapi bagus. Michael hafalannya masih oke dia. Ya mungkin dia waktu SMA-nya juara tahfidz tuh. Saya heran ke tahfidz gak ngerti ya. Ya namanya juga Allah udah takdirkan gimana juga, semoga kita saudara kita ini cepat tersadarkan gitu kan. Mungkin dari sini Allah memberikan suatu hikmah gitu kan. Iya. Gitu. Aduh. Betul kemana? Udah keluar tidur, Bang. Soalnya mau kerja besok katanya. Mau kerja ya. Iya. Siapa itu? King Real. Siapa Giga, itu yang Bang Giga. Michael. Giga ya. Tapi itu penjelasannya enak loh, dia bagus loh penjelasannya jelas itu. Siapa, Bang? Giga itu bagus juga tuh. Enggak ini gitu. Enggak kayak yang lain kan cuma bisa congor doang, cuma bisa teriak doang gitu. Michael atau Giga? Giga. Ini Giga. Ini gua nih. Kenapa? Ini gua. Oh, Ini Giga. sudah ada lagi. Tadi kayaknya nggak ada di bawah. Ya, tadi gua harus out sebentar tadi. Jadi gini ya. Ketika tadi gua pengen menjawab pertanyaan bro murid. Giga. Ntar, Bung King Real. Ya. Kenapa? Ya, tolong direkam lagi, Bung. Direkam lagi jawabannya Bung Giga supaya supaya enak. Supaya nyambung karena lagi rekam. Iya. Oke, silakan. Udah kok. Jadi begini, Bang.
Jadi begini Bang. Beberapa teman-teman kita ini ya, terutama dari Muslim, ketika membaca 4 Injil kanonik, seperti tadi Bro Murid membaca suatu peristiwa, ya kan? Ya. Membaca suatu peristiwa yang sama. Nah, terus yang mana yang benar? Betul kan? Ini sebenarnya pertanyaan yang bagus. Nah, jadi begini Bang. Harus Anda pahami dulu ya, bahwa misalnya seperti ini ya. Kita baru ini saya sebelum ke inti saya akan beri perumpamaan dulu ya. Ilustrasi dulu ya sebelum kita ke inti ya. Jadi kita ini baru-baru ini dihebohkan dengan ada salah seorang jenderal ya yang melakukan suatu tindakan kriminal. Betul kan? Betul nggak? Ya. Jadi pandangan dari istri jenderal ini ya tentu akan berbeda dari pandangan siapa jenderal ini dari kacamata atau dari sudut pandang keluarga korban misalnya. Paham ya? Paham nggak? Ya. Jadi misalnya kalau istri diminta untuk bercerita siapa sang jenderal ini, dia akan bercerita, bapak ini orangnya kasih ya, mencintai keluarga, dia pokoknya hatinya lembut dan baik ya. Mungkin kalau dari keluarga korban mungkin pandangannya akan berbeda. Tetapi itu bukan berarti kita bilang bahwa kedua sumber ini itu bertentangan. Enggak bertentangan. Karena mereka melihat dari sudut pandang yang berbeda. Paham nggak, Pak Murid Mahagaib? Jadi contohnya gini, Pak. Lanjut. Ya, mungkin Pak Murid Mahagaib bisa paham ya. Jadi ketika tadi Pak Murid Mahagaib itu bertanya, mana yang benar? Ya kan? Yang saya mau kasih tahu dulu. Yang pertamanya ditulis bahwa dia adalah seorang dari kebangsaan Yunani, dari Yunani ya. Yang satunya dikatakan bahwa dia dari Kanaan. Iya. Tetapi ketika kita menggabungkan kedua testimoni ini, keduanya benar. Maka saya mau buka dulu ke yang tadi makan dari meja itu, ya kan? Iya. Betul kan? Maka kita harus menggabungkan kedua testimoni ini. Karena kedua testimoni ini, atau kedua kesaksian ini, tidak bertentangan, tetapi saling melengkapi. Oke, tadi di berapa tuh Bang? Markus ya? Ya. Markus berapa tuh Bang? Silakan. Teruskan. Markus berapa Bang? Saya nggak tahu ayatnya. Sebentar saya cek dulu. Markus 15. Markus 15 ya. Biar saya buka ayatnya aja biar enak ya. Markus 15. Enggak kayaknya. Bukan kayaknya. Markus. Oh enggak, okay. Bukan Markus 7 ini ya, Markus 7. Bentar ya, saya lihat dulu ya. Ayatnya. Oh ini Syarofenisia ini ya. Nah, maka kalau abang bertanya, ya, saya lagi baca, ya, yang mana yang benar? Saya bilang keduanya ini saling melengkapi. Karena perempuan ini menjawab bahwa, tetapi anjing ini, maksudnya ketika dia dikatakan sebagai anjing, ya, ini cukup kasar sekali. Cuma, benar Tuan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan dari remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Itu yang pertama dulu. Ya. Lalu yang di Matius 15 ya dikatakan bahwa benar Tuan, namun anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Betul nggak? Maka di sini sang ibu ini menempatkan anak-anak ini sebagai tuan-tuannya. Dan dia hanyalah anjing yang makan dari remah-remah roti itu. Maka di sini kita harus menggabungkan kedua testimoni ini. Maka itu menjadi masuk akal. Paham ya? Iya, lanjut. Karena ini dilihat dari dua orang yang berbeda, gitu loh. Nah, seperti itu Pak Murid Mahagaib. Jadi sebenarnya gini ya, saya ada mau satu rahasia dulu. Saya masih ada satu rahasia lagi ya, sebentar.
tadi ketika teman-teman itu berbicara mengenai hadis ya, sebentar ya. Sebentar, saya mau kasih tahu gini juga nih Pak. Mungkin tadi saya tertarik ya sama Pak Truth Enforcer tadi mungkin ada berbicara mengenai hadis ya, mengenai hadis. Saya mau bertanya dulu. Ada beberapa kesaksian, contohnya ini saya cuma contoh ya, di mana Rasulullah pernah berkata, ya, ini cuma contoh ya, bukan untuk apa ya. Nah, ada dari 2 orang yang menyatakan suatu kesaksian dan satu event atau satu peristiwa yang sama, yaitu ada seorang yang sakit perut, lalu Rasulullah ini merekomendasi obat untuk orang ini, betul kan? Di kesaksian yang pertama, orang ini mengatakan bahwa minum kencing onta itu sebagai pengobatan. Tetapi di orang yang kedua ini mengatakan bahwa kencing onta dan susu, betul nggak? Betul kan, seperti itu kan? Ada 2 kesaksian di situ, betul nggak, Pak Murid Mahagaib? Ya betul, silakan. Tetapi dua-duanya sahih, Lalu yang mana yang harus kita ambil? Maka untuk melihat kejadian ini secara menyeluruh, kita menggabungkan kedua kesaksian ini secara utuh. Begitulah baru kita bisa melihat kejadian itu secara utuh. Benar nggak? Betul. Betul nggak? Betul kan? Setuju nggak itu? Ya betul. Setuju kan? Maka begitu pun juga ketika engkau membaca 4 Injil kanonik, engkau bisa menggabungkan kesaksian ini, karena kesaksian ini diceritakan oleh orang yang berbeda dengan pandangan yang berbeda-beda. Contoh, ketika Yesus berada di kayu salib, ya, Lukas itu dia menggunakan perhitungan jam Yunani, sementara yang lain menggunakan hitungan jam Ibrani. Nah, sementara jam Ibrani itu mulainya jam pertama itu di jam 6. Nah, seperti itu. Jadi jam 6 itu mereka menyebutnya sebagai jam yang pertama. Nah, jadi ya tadi saya sebelum itu saya mau share screen dulu ya, sebentar ya. Silakan. Ya, saya share screen. Jadi misalnya ini ada Aisyah ya. Aisyah dia menarasikan suatu hadis. Nah, tapi dia menarasikannya ke orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang kelima. Ya. Nah, lalu orang ini akan menarasikannya ke banyak-banyak orang lagi. Benar nggak? Nah, ini Betul. akan banyak orang lagi. Betul kan? Seperti itu kan, kurang lebih ya. Ya. Lalu ada misalnya Bukhari, misalnya dia membukukan hadis di sini ya. Kumpulan hadis-hadis ya. Teman-teman tidak bisa berpikir seperti hadis. Karena hadis itu, setiap kejadian ini harus dilihat. Ini siapa yang berbicara. Screen saya kelihatan nggak nih? Kelihatan ya. Lalu di hadis yang kedua, ini gimana? Kadang-kadang ada peristiwa yang sama misalnya, tetapi yang ini doif, yang ini sohih. Betul kan? Seperti itu kan? Betul. Nah, betul ya. Kadang-kadang sohihnya, doifnya itu mungkin cuma di masalah sanadnya atau apanya. Bawahnya. Tetapi iya, cuman ada orang lain juga yang mengatakan hal yang sama, peristiwa yang sama. Berarti, nah berbeda itu dengan kitab Bible ya, karena kitab Bible ini seperti ini. Matius, Markus, Lukas, ini saya agak spasi ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini misalnya 3 ya. Nah, 3 ini mereka langsung membukukan ke dalam satu kitab. Nah, dan kitab ini sahih. Artinya, kita ini membaca kitab ini sahih. Jadi setiap kejadian itu tidak perlu kita lihat lagi siapa yang berbicara. Enggak, karena ini langsung dikatakan oleh murid-muridnya langsung. Seperti itu. Jadi memang ya, apa yang kelihatannya itu seperti, sebentar saya out dulu ya biar bisa ini ya.
Nah, jadi apa yang kadang-kadang teman-teman baca, terus ini kok bertentangan? Enggak bertentangan. Coba teman-teman teliti, karena kesaksian yang satu itu akan melengkapi kesaksian yang lain. Tetapi itu dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Sebagaimana tadi, satu narasi, yaitu Rasulullah menganjurkan suatu obat untuk satu orang, kita tidak bisa bilang bahwa yang berbicara kencing onta dan susu itu nggak sahih. Enggak, kejadiannya sahih. Sanadnya sahih. Kita nggak bisa bilang juga bahwa itu bertentangan. Enggak. Tetapi kedua kejadian itu saling melengkapi. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Silakan. Baik. Ya, cuman kan arti kata kalau kami dari sisi Muslim itu mungkin banyak ya, karena teksnya kan seperti itu, perkataannya yang berbeda di satu tempat dan di tempat lain berbeda. Tetapi konteks kita kalau untuk membicarakan itu mungkin nanti akan panjang. Jadi demi mempersingkat perdebatan saya terima aja lah, nggak apa-apa argumentatif Anda. Mungkin dari Bung Rud mau menambahkan tentang hadis tadi itu, silakan. Oke, tentang air kencing unta dan susu itu keduanya sahih. Tapi kalau tentang minum air kencing tanpa susu, mohon didekatkan sedikit mic-nya Bung Rud, silakan. Bentar ya. Jadi begini Pak ya. Jadi masalah hadis riwayat yang kencing sama susu itu pada hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, itu hadis riwayat mengatakan minum air kencing dan susu ya, ada 2 hadis itu. Sedangkan hadis riwayat dari apa tadi? Hadis Abu Daud ya, hadis riwayat Abu Daud itu hadisnya itu isnad ya Pak. Isnad itu masih lemah. Nah, sedangkan pegangan kita itu yang sahih. Nah, kalau Anda ingin mengkontradisikan, jelas kita masih memegang 2 tersebut. Sedangkan yang isnad tidak kita terima. Ya, itu ada di hadis riwayat Ahmad nomor 254.5. Sampean buka aja, itu isnad ya, bukan sahih. Kalau sahih itu yang tadi Anda bicarakan, yang susu sama kencing itu sahih dua-duanya. Hadis riwayat Bukhari dan hadis Ibnu Majah. Sedangkan hadis yang kencing doang, nggak ada susunya, itu cuma isnad. Oke, sekian itu aja sih. Ya, saya tidak mempertentangkan. Cuman saya tadi bilang bahwa terkadang-kadang memang ada di beberapa hadis. Contohnya satu kejadian yang hadis yang satunya itu bisa doif karena sanadnya mungkin atau apa ya. Yang satunya bisa sahih. Nah, terkadang dua-duanya bisa sahih. Tetapi kita melihat kadang-kadang kesaksian yang satunya itu melengkapi kesaksian yang lain. Nah, itu poin saya. Itu poin saya. Jadi saya nggak ada masalah dengan itu. Saya tidak mempermasalahkan atau mempertentangkan ini kenapa berbeda, enggak. Saya nggak mempertentangkan itu. Pak, saya dengar tadi yang Anda tadi itu. Bentar Pak, saya boleh potong ya. Jadi begini, silakan. Tadi Anda itu mengkomplikasikan dengan waktu jam Yesus itu disalib. Kalau menurut saya pribadi, Yesus itu disalib antara Injil, dari 4 Injil itu tersebut, entah itu dari Injil yang mana saya nggak tahu ya. Nah, itu kan yang nulis Injil dan 4-4-nya itu kalian ikuti, ya kan? Dari mana itu bisa Anda katakan itu tidak berkontradiksi, namun yang kalian ikuti itu 4 Injil tersebut. Sedangkan saya sudah bilang tadi masalah hadis yang kita ikuti cuma hadis sahih, mutawatir, dan hasan. Kalau masalah doif terus kita sandarkan kepada kita, tentu kaum muslim akan pintar. Itu hadis apa dulu? Baru kita tolak. Kalau Anda tadi mengkomplikasikan terhadap kitab Anda tadi yang Yesus disalib dan ada tertera di dalam Injil Anda, ya harus patut kita tanyakan juga. Karena kalian memegang 4 Injil tersebut. Dan kalian mengikuti empat Injil itu sahih. Jadi bagaimana kamu melihat? Jadi bagaimana kamu? Saya ingin merapikan rekaman ini dulu supaya kelihatannya bagus nanti. Jadi barangkali kalau nggak keberatan tentang yang itu, kan bisa kita bahas di lain waktu itu. Apa kita janjian dulu malam kapan tentang perkataan Yesus ketika ingin disalib itu kan ada dalam satu tempat berkata begini,
dalam satu Itu tempat ada bagus yang sih, Pak. ini itu loh mungkin maksudnya. Jadi Itu apakah bagus kita bahas di hari lain itu kira-kira? di hari lain aja sih. Oke. Ini udah malam juga Bang Giga. Mungkin nanti Tapi besok gini, malam atau nggak apa-apa, malam. nggak apa-apa, satu nggak masalah, nggak masalah. satu aja, satu sebentar dari saya. Mungkin saya juga terima kasih banget tadi Bang Giga sudah mengkomparkan Bible dengan hadis. Walaupun secara tingkat tingkat kesohihannya itu mungkin di bawah Ya, hadis masing-masing. sebenarnya menurut Ya. kami. Tapi saya berterima kasih ke Bang Giga karena memang tidak tandingannya Quran kan, tandingannya sama hadis. Kalau apa namanya Injil, Markus dan sebagainya itu memang compare-nya dengan hadis, nggak bisa dengan Quran. Atau malah di bawah hadis lagi tafsir. Mungkin tafsir Jalalain, tafsir. Tapi kalau Markus ikut tambah hangat engko wes iya begini kita kunci tadi yang dulu tadi jadi tentang antara Kristen Katolik ya kemudian Kristen Ortodoks itu tidak ada perbedaan yang ada perbedaan tadi itu hanya apa tadi yang sekunder inilah prinsipal sekundernya bukan doktrinal utamanya ya itu kita simpulkan dari dialog santai kita malam ini ya. Kemudian tadi Bung Liga ini cukup bagus. Saya ada ini ya, closing statement nanti ya. Bagaimana? Minta closing statement ya. Boleh. Oh iya. Kemudian tadi kan Bro Michael menanyakan tentang syahadat yang dimana di situ di dalamnya disebutkan Isa kalimatullah dan sudah dijawab oleh rekan kita Bung Ruth tadi. Nah barangkali untuk mengunci daripada dialog ini agar tidak ngambang begitu, mungkin ada sedikit tanggapan kalau Bung Giga tadi mengikuti mungkin penjelasan Bro Ruth kita tadi. Mungkin mau ditambahkan dulu, nanti setelah itu baru ada closing statement, silakan. Ya, jadi begini teman-teman. Tadi saya udah bilang juga ke Truth ya, bahwa keempat-empatnya itu sahih. Kenapa keempat-empat ini sahih? Hukum kami untuk sahih itu kita tidak melihat siapa enggak. Kita tidak men-track kejadian per kejadian, enggak. Kita men-track apa yang pertama itu adalah apakah yang pertama ini ditulis oleh para rasul. Itu yang pertama dulu. Ini saya sudah katakan berkali-kali. Yang kedua itu harus dibacakan di depan jemaat sejak abad pertama. Yang ketiga, kitab-kitab ini diterima oleh para murid-murid para rasul. Kita tahu dari mana bahwa kitab-kitab ini diterima oleh murid-murid para rasul, yaitu bahwa dalam pengajaran-pengajaran murid-murid para rasul, mereka pun juga menulis. Jadi mungkin menulis itu merupakan media seperti sekarang kita YouTube ya, seperti itu ya. Mereka mengajarnya seperti itu. Mereka memasukkan kutipan-kutipan atau ayat-ayat pengajaran-pengajaran. Misalnya hari ini pengajaran Yohanes 1 ayat 1, misalnya contoh seperti itu. Maka kami tahu mereka menerimanya dengan pasti. Nah, mungkin seperti itu. Jadi kita tidak men-track apakah kejadian siapa sanadnya Yesus disalib. Nggak perlu. Karena ini semua ditulis oleh saksi mata yang sejaman. Ya. Tetapi, seperti tadi kata Pak Murid Mahagaib, ini bisa kita pending nanti. Ya. Jadi, untuk melihat 4 Injil kanonik ini adalah suatu kesatuan yang satunya saling melengkapi satu sama lain. Nah, seperti itu. Silakan. Iya, baik. Mungkin tentang pertanyaan Bung Michael tadi yang sudah dijawab oleh Bung Ruth, apakah ada tanggapan dari saudara atau tidak? Silakan, Bung. Closing statement aja, Pak. Udah aja. Ya, silakan kalau mau closing statement coba Bung Giga silakan. Closing statement. Saya sekalian tadi menanggapi Pak Kingril ya. Sebenarnya kenapa saya menarik tadi kepada hadis ya. Karena memang terus terang saja saya melihat suatu kerumitan dalam melihat suatu hadis itu sahih, satu kejadian itu sahih atau enggak. Wah, ini bukan menghina ya. Ini bagi saya pribadi ya. Saya melihat ada satunya kerumitan gitu loh. Karena terkadang ada hadis yang sama, yang satunya bisa sahih, satunya bisa ini.
Nah, saya merasa lebih nyaman kalau misalnya Aisyah itu langsung menulis buku hadisnya sendiri. Lalu siapa langsung menulis, para sahabat itu menulis hadisnya sendiri. Kenapa tadi saya tidak mengkomparnya ke Quran? Karena bagi saya Quran itu sanadnya udah berbeda lagi. Walaupun itu bisa kita perdebatkan juga, tapi saya nggak mau ke sana. Karena itu nanti perdebatannya itu menjadi perdebatan apa ya? Nanti jadi debat kusir, ya. Jadi makanya tadi saya menariknya itu ke hadis. Tapi tentu Quran itu kan juga punya hadis dari Rasulullah, dari punya sanad. Sanadnya itu kan dari Rasulullah ke sahabat, sahabat menulis kan, seperti itu kan kurang lebih ya. Lalu siapa namanya? Zaid mengumpulkan dari para sahabat dan dia menulis. Nah, mungkin seperti itu. Tapi dalam artian kalau saya mau compare ke situ bisa juga. Tapi saya pengennya tadi biar kita lebih nyambung karena tadi lagi bahas hadis. Saya compare-nya ke hadis, kesohihan dari sanad ini. Lagi pula di Quran Pak King Real itu juga ada sanadnya. Dari Zaid ke siapa, ke siapa, ke siapa, ke siapa, ya kan? Nah, itu kan bisa kita track juga. Nah, Alkitab pun juga ada sanadnya. Dari siapa ini? Seperti itu. Silakan. Ini mungkin closing Baik. statement dari. Oh, oke. Baik. Oh iya, silakan mau nambahin Bung Liga, silakan. Nah, jadi closing statement-nya seperti itu. Jadi mau Quran ataupun mau hadis itu menurut saya punya sanadnya. Seberapa kita bisa mempercayai kitab atau tulisan ini seberapa kuat gitu loh. Ya kan? Tetapi tentu ya ini bisa kita perdebatkan lain waktu. Karena menurut saya pun juga ya menurut saya pun juga ini dari saya sendiri ya, saya pribadi ya. Ketika Rasulullah ini menerima ayat-ayat ini kan tersebar. Nah, sementara kitab Yohanes itu ditulis di dalam satu buku. Saya lebih mempercayai mana? Kalau saya lebih merasa nyaman, saya memeriksa satu buku daripada Zaid yang mengumpulkan begitu banyak tulisan. Tetapi ini nanti argumennya bisa lain waktu. Saya tidak ingin ini menjadi satu perdebatan kusir malam ini. Oke, silakan. Baik. Terima kasih Bung Liga ya. Jadi kapan waktu mungkin bisa kita sepakati, kita nanti coba bahas tentang yang tadi bahwa tentang ada perbedaan perkataan Yesus ya. Ketika beliau itu ingin disalib, dalam satu kitab beliau berbicara kepada putri Yerusalem ya. Dalam satu tempat beliau tidak berbicara apapun. Nanti bisa kita bahas di hari lain, bisa disepakati nanti kalau sudah oke, bisa hubungi saya dan tentunya pemirsa di YouTube ini juga sangat ingin menyaksikan. Dan kalau bisa sih saya sedikit saran saja kalau nanti peserta yang mau ikut dalam dialog lintas agama dari grup Telegram diskusi perbandingan agama ini harap menggunakan nama saja. Jadi kalau pakai nama-nama samaran ini agak sulit kita menyebutnya. Sebelum saya tutup, mungkin untuk terakhir, Bung Ruth ada opening statement terakhir nggak? Coba, silakan closing statement terakhir, coba ada nggak? Oke, terima kasih atas pendapatnya Bang Giga. Oke, enggak sih, nggak usah panjang-panjang aja. Nanti saya juga akan jelaskan perbedaan hadis-hadis nanti ya. Kenapa ada nanti katanya hadis dhaif itu bisa disahihkan. Itu nanti saya jelaskan di next time biar ada nanti teman-teman saudara-saudara kita yang Kristen itu mengerti kenapa kita tidak bisa menyandarkan hadis ini kepada kita. Itu aja sih Pak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kita sepakati dulu nih. Jadi kapan nih kira-kira kita mau bikin konten atau kita mau yang lagi seperti ini? Apa malam kapan ini kira-kira sempatnya nih? Ya kalau bisa agak awal supaya lebih enak gitu kan waktunya juga, kawan-kawan juga enggak ini, dan kalau bisa cari hari yang nyantai lah gitu, jangan yang ada kesibukan. Ya, boleh. Kalau bisa nanti teman-teman bisa gini, saya sebenarnya terus terang dengan teman-teman saya untuk pertanyaan ke Islam bisa dibilang minim ya. Jadi saya terima pertanyaan apapun, saya akan coba menjawab sesuai dengan keilmuan saya. Ya nanti bisa digandeng kawan-kawannya yang lain, Bung, supaya rame juga yang ikut dialog. Tetapi mohon ditertibkan, jangan ini aja, jangan debat kusir begitu. Karena kita
berdialog ini mencari saling pengertian. Jadi bukan mencari siapa yang Betul, benar, betul. siapa yang kalah gitu ya, tapi Iya, kita iya, iya. mencari kebenaran karena Yesus sendiri itu juga mengatakan carilah kebenaran itu, kan begitu ya. Dan juga Iya. di dalam Al-Quran juga ada perintah untuk mencari kebenaran itu sendiri. Jadi kira-kira malam apa nih kita bisa dialog lagi seperti ini dengan tema yang tadi itu? Boleh, bebas-bebas saja. Tapi saya suka dengan Pak Murid Maha Gaib di sini ya. Pak Murid Maha Gaib di sini dialognya enak nih. Walaupun di chat kita agak-agak ini ya, kita gontok-gontokan ya, tapi ya wajar lah ya. Biasalah. Kalau di Kita chat itu kita jangan dijadikan. kalau kata salah satu romo saya ya, Ishak Ya, dan Ismail ini bersaudara. Kadang-kadang ya ada lah ya, sedikit salah paham lah, tapi ya kita sama-sama bersaudara. ya betul. Kira-kira bisa disepakati kapan ini, Bung King Real ini? Bebas, Kita saya membuat mah bebas. Tapi saya ya. mungkin free-nya itu mungkin agak-agak malam ya, karena saya terus terang saya kerja kan, gitu. Oh, begitu Nah ya. kalau topiknya Bapak mau tentukan yang maksudnya apa, nanti misalnya saya bisa tentukan waktunya. Tapi saya kalau bisa agak malam, jadi lebih enak cari waktu luangnya. Baik. Bagaimana kalau kita buat itu yang malam Anda libur aja, malam Anda libur jadi supaya santai begitu kan? Boleh hari Minggu gitu kan? Ya, Ya, berarti minggu boleh. depan ya kita sepakati ya, Kalau Bung mau, Ruth ya. nggak apa-apa. Kita bikin misalnya jam berapa, tapi nggak masalah. Kita ngobrol santai gitu ya. Seperti Ya, Bapak bilang saling mengerti, nggak masalah. Ya, ya, betul, baik. betul. Jadi artinya kalaupun kita dialog adanya perdebatan-perdebatan kecil ya jangan dimasukin ke hati kan begitu, jangan baper gitu kan. Artinya ini kan kita mencari kebenaran ya, bukan merasa Betul, benar ya. betul. Ya Saya setuju. barangkali itu saya kira dari saya kawan-kawan semua di channelnya Gaib Kalbar ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi satu sajian bagi Anda dan mohon maaf karena belum bisa menampilkan gambar. Mungkin lain kali dan lain waktu saya bisa nanti mengkonverter hal ini dengan kawan-kawan kita menggunakan Zoom sehingga bisa menampilkan gambar ya. Jadi terima kasih dari saya, dari Bumi Khatulistiwa Kalimantan Barat. Saya selaku teman Anda di sini mohon diri dan jangan lupa like, share dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kira-kira kapan itu Bung Ruth itu? Bisa itu Bung Ruth. Kalau Bung Ruth bisanya kapan ini? Enak ini. Gua bebas Bang ya. Ya, supaya bisa disiapin bahan-bahannya. Ini kan pertanyaannya nanti itu merujuk kepada Temanya apa dulu? Gitu aja kita siapkan temanya. Kenapa? Oh gitu kita siapkan temanya dari sekarang, nanti kita bisa atur ke depannya gitu Pak. Nah itu loh. Kan tadi itu disinggung tuh tentang perkataan Yesus. Kan di dalam 4 kitab tadi itu, di dalam 3 kitab itu kan disebutkan itu. Kalau di Markus itu kan dikatakan Yesus itu berkata kepada putri Yerusalem dan segala macam. Kalau di Lukas Yesus kan tidak berbicara dan segala macam. Itu kan cukup menarik kalau dibahas itu. Boleh, nanti kasih saya apa? Kesayangannya biar nanti saya bisa kita berikut bisa ini, ya. Baik, terima kasih kalau gitu. Dan saya tunggu rekaman hasil dari Telegram ini Bung King ya ke pribadi ya, agar saya mengeditnya enak ya. Oke, siap. Kalau gitu saya pamit dulu ya teman-teman. Ya selamat malam. Dan kita istirahat. Selamat malam semuanya. Salam perdamaian, salam Indonesia, salam persahabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.